Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Salam dengan NIM 255151077111081. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mengenai pemetaan memori cache dalam sistem komputer. Topik ini sangat penting karena cache berperan besar dalam meningkatkan kinerja komputer modern. Dengan memahami bagaimana data ditempatkan di cache, kita bisa mengetahui mengapa suatu program bisa berjalan cepat atau sebaliknya, menjadi lambat karena cache miss. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan 3 teknik utama pemetaan cache, yaitu direct mapping, associative mapping, dan set associative mapping. Kita juga akan melihat bagaimana sebuah alamat dari NIM saya, yaitu 1081 dipetakan ke dalam cache berdasarkan 3 metode tersebut. Tujuan utama dari tugas ini adalah untuk mempraktekkan cara kerja ketiga teknik pemetaan, serta menganalisis hasil dan karakteristiknya. Kita ingin memahami perbedaan mendasar antara masing-masing metode, seberapa cepat mereka bekerja, bagaimana fleksibilitasnya, dan apa kelemahan utamanya. Untuk melakukan analisis, kita menggunakan konfigurasi sistem dengan memori utama berukuran 16 MB atau setara dengan 2 pangkat 24 byte. Kemudian, ukuran cache-nya adalah 16.000 line atau 2 pangkat 14 baris cache. Setiap blok cache berukuran 4 byte, artinya setiap blok memiliki 2 bit untuk word, karena 4 byte sama dengan 2/2. Konfigurasi ini menjadi dasar dalam menentukan panjang bit untuk bagian tag, line, dan word di masing-masing teknik pemetaan. Sebelum masuk ke perhitungan, kita perlu memahami terlebih dahulu struktur alamat dalam sistem memori. Secara umum, sebuah alamat memori terdiri dari 3 bagian utama. Tag, yaitu bagian untuk mengidentifikasi blok memori, line atau set yang menunjukkan posisi di dalam cache, word yang menunjukkan lokasi byte tertentu di dalam blok. Sebagai contoh, saya menggunakan 4 digit terakhir dari NIM saya, yaitu 1081. Dari angka ini, kita bentuk alamat 24 bit dengan aturan 2 digit pertama sebagai 8 bit paling signifikan, 2 bit berikutnya sebagai 8 bit berikutnya, dan 8 bit terakhir diisi 0. Hasilnya adalah alamat heksadesimal 108100 atau dalam bentuk biner 00010001000100010001000. Alamat inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan pemetaan ke dalam cache pada ketiga metode. Kita mulai dari teknik yang paling sederhana, yaitu direct mapping. Pada metode ini, setiap blok memori utama hanya bisa masuk ke satu baris cache tertentu. Jadi hubungan antara memori utama dan cache bersifat satu ke satu berdasarkan rumus I sama dengan J mod M, di mana I adalah nomor baris cache, J nomor blok memori, dan M jumlah total baris cache. Dengan total alamat 24 bit, kita sudah tahu bahwa 14 bit digunakan untuk line dan 2 bit untuk word. Maka sisanya 24 kurang 14 kurang 2 adalah 8 bit untuk tag. Ketika kita masukkan alamat 108100H, blok memori dihitung sebagai 108100H dibagi 4 atau OX042040. Jika kita ambil modulo 16384 karena 2 pangkat 14 baris cache, kita dapatkan line 0x2040. Jadi blok dengan tag 000100000 akan menempati baris cache 2040. Kelebihan dari mapping adalah sederhana dan cepat, karena hanya satu baris yang perlu diperiksa. Namun kelemahannya cukup besar. Kalau dua blok memori berbeda kebetulan memiliki line yang sama, mereka akan saling menggantikan di cache, menyebabkan konflik miss. Selanjutnya adalah associative mapping. Metode yang jauh lebih fleksibel. Pada teknik ini, blok memori utama dapat ditempatkan di baris cache manapun, tanpa terikat pada posisi tertentu. Karena tidak ada bagian line, maka seluruh bit alamat, kecuali word, digunakan untuk tag, yaitu sebanyak 22 bit. Ketika CPU ingin membaca data, cache akan memeriksa semua tag di setiap baris secara paralel untuk menemukan kecocokan. Jika ada yang sama, berarti data sudah ada di cache, atau disebut cache hit. Jika tidak ditemukan, maka terjadi cache miss, dan data harus diambil dari memori utama. Keunggulan utama associative mapping adalah tidak terjadinya konflik miss seperti pada direct mapping, karena blok manapun bisa ditempatkan di mana saja. Namun teknik ini menuntut perangkat keras yang jauh lebih kompleks dan mahal, karena semua tag harus diperiksa secara bersamaan. Dan yang ketiga yaitu set associative mapping, merupakan kompromi antara dua metode sebelumnya.
Cache dibagi ke dalam beberapa set dan setiap set berisi beberapa baris cache. Blok memori tidak bisa masuk ke sembarang baris, tapi bisa masuk ke salah satu baris dalam set tertentu. Sebagai contoh, jika kita gunakan two-way set asosiatif, maka setiap set memiliki dua baris. Jumlah set menjadi 2 pangkat 13 sehingga dibutuhkan 13 bit untuk bagian set dan 9 bit untuk tag. Sedangkan untuk four-way set asosiatif, setiap set memiliki 4 baris sehingga jumlah setnya yang berkurang menjadi 2 pangkat 12. Dengan begitu, bagian set terdiri dari 12 bit dan bagian tag menjadi 10 bit. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara fleksibilitas dan kesederhanaan. Set asosiatif mapping mengurangi konflik miss dibandingkan direct mapping, tapi tidak serumit full asosiatif mapping. Jika kita bandingkan ketiganya, direct mapping unggul dalam kecepatan dan kesederhanaan desain, tapi memiliki resiko konflik miss yang tinggi. Set asosiatif mapping sangat fleksibel, tapi biaya mahal karena memerlukan pencocokan tag di seluruh baris cache. Set asosiatif mapping menjadi solusi tengah yang paling efisien karena mengurangi konflik miss namun tetap sederhana untuk diimplementasikan. Secara keseluruhan, teknik set asosiatif mapping paling banyak digunakan pada sistem komputer modern karena mampu menyeimbangkan antara performa, efisiensi ruang, dan kompleksitas perangkat keras. Demikian penjelasan saya tentang analisis pemetaan memori cache. Terima kasih telah menonton. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman memahami bagaimana data disimpan dan diakses di dalam sistem cache komputer.